ini. In progress. Kalau kita lihat di dunia ini sekarang ini, banyak perkara yang telah terjadi. Kenapa banyak orang kelaparan? Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang mengalami kesusahan? Itu adalah karena dosa. Apabila Adam dan Hawa, mereka telah digodai oleh si jahat itu, yaitu ular yang menggodai mereka. Mereka pun jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak dapat lari dari dosa ini. Apa-apa cara pun yang kita lakukan, kita tidak dapat larikan diri kita dari dosa. Tidak dapat. Seberapa usahanya kita lakukan, kita membuat itu, membuat ini, kita mengambil ubat ini, ubat itu, semuanya tidak dapat, saudara-saudaraku. Ingat itu betul-betul, dosa tidak dapat lari dari tubuh kita. Dan itu bukan hanya dari kita, malah kepada masa-masa hadapan yang akan datang, dosa tetap ada. COVID-19 akan hilang tidak lama lagi. Tidak lama lagi akan hilang. Tetapi dosa ini, semenjak kita lahir, kita masih kanak-kanak, sehingga kita sudah tua, sehingga kita sudah ada cucu ataupun cicit, tetap juga dosa itu ada. Di dalam Roma 7 ayat 24, dia mengatakan, wahai manusia celaka, siapa yang akan menyelamatkan saya dari badan kematian ini? Rasul Paulus telah mengatakan dalam suratnya ke Roma, dia katakan, Tuhan, siapa yang dapat selamatkan saya ini dari tubuh yang mematikan ini? Siapa yang dapat menyelamatkan saya dari virus dosa ini? Siapa yang dapat selamatkan saya? Siapa? Jadi saudara-saudaraku, susah untuk kita membuangkan virus dosa ini. Susah. Kita mempunyai penyakit yang boleh membawa maut. Ia mematikan. Tetapi seperti begitu banyak orang dengan virus coronavirus yang tidak berjelajah. Kita berjalan-jalan menyebarkan virus dosa ini kepada orang lain tanpa sesekali menyadarinya. Lihat itu. Semua orang telah dijangkiti dengan virus dosa ini. Semua. Tidak ada yang terkecuali. Semua telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada seseorang yang dapat menyelamatkan kita. Dia adalah seorang dokter. Kalau kita buka Alkitab kita membaca apa yang dia telah lakukan dari Kejadian sehingga buku Wahyu, kita dapat melihat apa yang dia lakukan kepada umat manusia. Dia adalah doktor atas segala doktor. Dia adalah farmasis atas segala farmasis. Dia adalah penyembuh atas segala penyembuh. Siapakah itu? Itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara. Yesus saja yang dapat memberikan kita vaksin untuk dosa ini. Ada yang dapat menyelamatkan kita dari cengkaman dosa ini. Ada. Yesuslah orangnya. Kalau kita ingin tahu dari buku Matius sehingga buku Yohanes yang menceritakan tentang Yesus. Dan ayat yang paling digemari oleh semua orang, yaitu Yohanes 3 ayat 16, dia mengatakan, oleh karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Jadi Yesus terjun ke lubang dosa ini, ke dunia ini untuk menghadapi keadaan darurat ini, saudara-saudara. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak dapat. Tidak dapat. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke lubang ular dunia yang gugur ini dengan semua racunnya yang mematikan, menemui godaan setan secara langsung dan berjaya. Dia memenuhi tuntutan undang-undang yang telah kita langgar. Dia mati untuk kita supaya kita memiliki hidup yang sempurna. Jadi salib mengungkapkan kepada seluruh alam semesta tentang kedalamannya akan kepedulian Yesus akan dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk hidup, saudara-saudaraku. Bukan. Yesus datang ke dunia ini untuk mati. Yesus datang ke dunia ini untuk membayar hutang dosa kita. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah vaksin untuk virus dosa ini. Dialah satu-satunya yang dapat membawa kita ke jalan yang benar. Dialah yang dapat menyembuhkan kita dari virus dosa ini. Penderitaan Yesus tanggung untuk kita. Ketika Yesus berada di dunia ini, Yesus mati untuk kita, saudara-saudaraku. Di atas kayu salib itu, Yesus telah memberikan segalanya untuk kita. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya untuk kita. Yesus mati untuk kita, saudaraku. Untuk pengetahuan kita semua, yang layak untuk disalibkan di atas kayu salib bukanlah Yesus. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak pernah melakukan apa-apa. Yesus tidak berdosa. Tetapi dia sanggup untuk mati di atas kayu salib. Oleh karena dia mencintai kita semua. Ingat ini betul-betul, saudara-saudaraku. Jesus loves you. And therefore, he died for you on the cross. Because he want to give you a best life. Dia dipaku tegak dalam kesakitan yang menyiksakan di atas kayu salib. Sehingga kita dapat memerintah di atas takhta dengan penebusan dari segala usia. Yesus mati di atas kayu salib. Yang sepatutnya dipaku di atas kayu salib bukanlah Yesus, tetapi kita, saudara-saudaraku. Kita yang sepatutnya disalibkan di atas kayu salib itu. Kita sepatutnya yang dipukul. Kita sepatutnya yang tidak layak hidup di dunia ini. Apakah saudara-saudaraku dapat melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua? Tuhan ingin menebus kita. Yesus ingin memberikan kita hidup yang baik. Tetapi kenapa semakin lama, semakin manusia ini, mereka mempersiapkan usaha kematian Yesus Kristus di dunia ini. Mereka tahu bahwa mereka itu berdosa, tetapi mereka tetap juga ingin melakukan dosa. Mereka lebih sayang kepada dosa daripada sayang kepada Yesus. Kalau kita sayang kepada Yesus, maka kita akan selalu ingat akan kematian Yesus di atas kayu salib untuk penebusan kita.
Kalau kita tidak sayang kepada Yesus, maka kita akan melanggar setiap perkara yang Dia telah perintahkan kepada kita. Kalau kita sayang kepada Yesus, maka dengarlah perkataan Yesus, ikutlah perintah Yesus, dan ingatlah Yesus selalu. Jadi pertanyaannya, what if? Bagaimana jika sekiranya Yesus mati dan tidak pernah bangkit semula, Dia akan menjadi mati syahid yang mati untuk tujuan yang baik. Sekiranya Dia tidak pernah menaklukkan kubur, harapan apa yang kita miliki untuk hidup kekal? Saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian Dia bangkit semula. Tetapi apa yang akan terjadi sekiranya Yesus mati di atas kayu salib, kemudian Dia tidak bangkit semula? Semuanya itu sia-sia. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau Yesus tidak bangkit? Untuk apa? Tidak ada maknanya untuk kita hidup di dunia ini kalau Yesus tidak bangkit. Mana harapan kita dalam Yesus? Harapan cuma ada di dalam Yesus sekarang ini, saudara-saudara. Jika kita mengatakan Yesus mati tapi Dia tidak bangkit, jadi kenapa? Kenapa kita masih hidup di sini? Oleh karena itu, marilah kita ingat semula pengorbanan Yesus untuk kita. Yesus mati bukan untuk senang-senang, tetapi untuk kita semua, saudara-saudara. Jadi ingatlah kematian Yesus di atas kayu salib. Ingatlah salib itu. Ingatlah siapa yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah pengharapan kita, Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita, Yesus adalah penebus kita, maka secara otomatisnya Yesus adalah vaksin untuk dosa. Kristus yang telah dibangkitkan melepaskan diri dari cengkaman dosa. Yesus dapat melepaskan diri dari semua genggaman-genggaman dosa, godaan-godaan dosa yang ingin menjatuhkan Dia. Yesus berjaya melakukan. Penguasaan dosa dalam hidup kita telah dilanggar. Ia tidak lagi menahan kita dalam cengkamannya. Dahulunya kita sebelum mengenal Yesus, kita sedang digenggam dengan cengkaman dosa itu. Kita tidak dapat lari. Tetapi setelah kita tahu siapa Yesus dan apa Yesus telah lakukan untuk kita, maka tidak ada lagi yang dapat menghalang kita. Dosa tidak dapat menahan kita lagi. Oleh karena Yesus. Jadi ada kekuatan yang lebih kuat lagi, saudara-saudara, yang lebih kuat daripada pengaruh keturunan kita, persekitaran kita, atau kesilapan masa lalu kita. Dan itu adalah kekuatan Kristus yang hidup, bangkit dari kematian, dan mengubah hidup kita. Kalau Yesus dapat bangkit, maka kita harus percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus sepenuhnya. Kebenaran yang mengubah hidup. Betul. Hanya Yesus dapat mengubah hidup kita. Apa-apapun yang kita lakukan, Yesus adalah kunci untuk segala-galanya. Iman tidak bermaksud Anda melihat. Itu bermaksud Anda mempercayai. Iman tidak mengetahui. Ia percaya. Iman tidak mempunyai semua jawaban. Tetapi mempunyai keyakinan bahwa Tuhan masih mengasihi kita.
Jadi sekarang ini saudara-saudara, untuk kita memperoleh vaksin itu, yaitu Yesus Kristus, kita harus beriman kepada Yesus. Apakah itu iman? Bagaimana kita ingin tahu iman? Ataupun dalam bahasa Inggris adalah faith. How can we know faith? How? What is faith? Kalau kita baca di dalam slide ini dikatakan percaya, kemudian hanya yakin kepada Tuhan. Jadi macam mana kita ingin tahu faith itu? Bagaimana? Baik. Mari saya bagi satu ilustrasi. Mungkin ada yang pernah dengar ilustrasi ini ataupun ada yang belum. Faith, iman, kita dapat berikan kepada dua bahagian. Dalam bahasa English ada dua kata, yaitu believe and trust. Believe and trust. Nah, sekarang ini saya bagi satu ilustrasi supaya kita tahu. Dahulu pada tahun 2003, kalau saya 2003 ataupun 2004, saya lupa sudah. Pada waktu itu saya masih kecil, ada event sirkus di Kuching, Sarawak. Yang dari Kuching, Sarawak sudah tahu di mana sirkus itu dulu. Mereka dari London, mereka datang. Mereka buat itu di MJC ataupun Maju Jaya City. Tidak jauh dari tempat kediaman saya. Jadi pada waktu itu ada satu performance. Performance itu dia bagi satu titik A dan titik B. Satu di sini, satu di sini. Dan ada satu tali yang kecil. Nah, apabila orang berjalan di atas tali kecil itu, semua orang kagum. Wah, semua orang kagum. Tapi mari kita bayangkan kalau kita berada di tempat itu, di sirkus itu ya, kita lihat performance. Ada monyet, ada seorang lelaki, dan ada basikal. Basikal itu basikal yang kecil, basikal anak-anak itu ya. Tiba-tiba orang yang ada di atas itu, dia kata, "Jadi, apakah kamu percaya bahwa saya boleh berjalan menggunakan basikal ini yang dipandu oleh monyet ini dari titik A pergi ke titik B?" Dengan yakinnya semua orang katakan, "Ya, saya percaya. Yes, I believe. Ya, I believe." Kemudian dia pergi dari titik A ke titik B. Selamat. Kemudian orang ini mengatakan, apakah kamu percaya kalau saya dapat dari titik B pergi ke titik A? Tetapi dengan tambah satu orang dari audience, dari penonton-penonton yang ada di bawah. Saya yakin semua orang ragu-ragu, semua orang takut. Jadi dalam kata lain, faith ini ataupun iman ini, kalau dalam bahasa English, it is not belief, not belief. Semua orang boleh percaya. Everyone can believe that Jesus is there. But do you trust? Perkataan yang paling tepat untuk menggunakan iman adalah trust. Apakah Anda yakin dengan Tuhan? Jadi saudara-saudara, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan Yesus, maka beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita beriman separuh. Jangan 1/4. Jangan 1/3. Jangan. Tetapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan.
Dan kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita akan memperoleh vaksin itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat di slide, ada satu quotation dari B.J. Thompson yang mengatakan, "It's difficult to believe Jesus is powerful until it's clear you are powerless." Betul. Banyak orang meragu-ragukan Tuhan. Apabila mereka meragu-ragukan Tuhan, mereka tidak tahu apakah Tuhan itu betul-betul wujud ataupun tidak. Jadi saudara-saudaraku, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah kunci untuk kita mendapatkan vaksin untuk virus dosa ini. Jadi vaksin yang terunggul adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah vaksin yang terunggul, yang semua orang di dunia ini, di seluruh dunia inginkan. Jadi vaksin ini dapat mengalahkan semua jenis vaksin di dunia ini. Dan vaksin yang terutama itu adalah dosa. Kalau dosa tidak ada di dunia ini, kita tidak ada COVID-19. Kita tidak ada sakit. Kita tidak ada kelaparan. Kita tidak ada penderitaan. Tetapi oleh karena ada dosa, maka kita semua yang ada di sini mengalami semuanya. Dengan ada pandemik ini, kita dapat melindungi diri kita dari vaksin COVID-19, tetapi tidak dapat menyelamatkan kita dari virus dosa. Apabila kita mengambil dua dos untuk COVID-19 ini, vaksin untuk COVID-19, ia cuma menghalang kita dari penyakit ataupun virus COVID-19 ini. Tetapi tidak dapat menghalang kita dari virus dosa. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, kita memiliki vaksin yang terunggul yang tidak hanya melindungi kita dari dosa, tetapi menghapuskan segala dosa yang kita ada dalam diri kita, saudara-saudaraku. Itulah vaksin yang terunggul, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah jawaban segalanya. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Di dunia yang kita tinggal sekarang ini, ramai orang yang sakit. Dan pada tahun 2016, saya dilantik untuk menjadi chaplain di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan di sana setiap hari Jumat, setiap hari Minggu, setiap Sabat, saya akan pergi ke hospital untuk melawat orang. Dan di sana saya rasa lain sedikit. Kenapa lain? Sebab di hospital sana, mereka tidak mencari obat. Tetapi apa yang mereka cari? Mereka mencari Alkitab. Betul. Di Rumah Sakit Advent Bandung, orang tidak mencari obat, tetapi mencari Alkitab. Sesibuk apapun di luar sana, mereka tetap mencari Alkitab. Jadi inilah Rumah Sakit Advent Bandung, ya, di Jalan Ciamplas, tidak jauh dari Ciwok. Ada kawan-kawan saya yang dari Indonesia yang ada di sini. Mereka tahu di mana Ciwok itu. Disitulah semua student UNAI, Universitas Advent Indonesia. Mereka semua kadang-kadang kalau hari Minggu jalan-jalan ke sana untuk beli belah. Dan di situ, ya, yang pernah pergi ke Bandung, kalau hari Jumat, jangan heran untuk melihat
bahwa satu jalan itu dari Unai sampai ke jalan tol ke Bandung ke Jakarta memang jam teruk. Bayangkan, semua orang sibuk berjalan, semua orang sibuk bekerja. Tetapi di hospital ini, pesakit-pesakit yang ada di sana, mereka bukan hanya inginkan obat, tetapi mereka mengutamakan Alkitab. Jadi apabila saya pergi ke rumah sakit Advent ini, saya bertanya kepada salah satu pasien. Saya tanya, Ibu, kenapa Ibu mencari Alkitab? Kemudian dia katakan, Pak Pendeta, Alkitab adalah sumber dari kesehatan dan hidup seseorang manusia. Dan saya tanya, kenapa? Kenapa ada sumber di situ? Siapa sumbernya? Dan dengan spontannya, kata yang seterusnya dia menjawab, dia katakan adalah Yesus Kristus. Dia dengan yakinnya mengatakan, Yesus adalah sumber kehidupan, sumber penyembuhan yang dia alami. Jadi saudara-saudaraku, lihat itu. Walaupun dunia sekarang ini ramai orang yang menderita, orang tetap juga mencari Yesus. Jadi kita juga harus mencari Yesus. Apapun yang kita alami sekarang ini, datanglah ke Yesus. Dan setelah saya graduate, saya pergi ke Penang. Dan saya melayani di Midlands Church, tidak jauh dari Penang Adventist Hospital. Dan apabila saya pergi ke Penang Adventist Hospital, saya kagum melihat ada slogan di atas sana. Dia katakan, Tuhan menyembuh, kami membantu. God heals, we help. Jadi saya pun bertanya-tanya, betul juga ini? Betul. Hospital ini mereka mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada kepakaran mereka dalam ubat-ubat. Jadi untuk nurse-nurse yang ada di sini, pelajar-pelajar dari Penang Adventist Hospital, ini nasihat saya. Kalau berjumpa dengan patient, dan juga maaf ya, ada juga dokter-dokter yang ada di sini juga ya, dokter-dokter yang ada di sini, dan juga nurse-nurse yang ada di sini. Ingat ini, utamakan Tuhan dahulu, dan kemudian kepakaran Anda dalam ubat-ubatan. Kenapa? Ingat slogan ini, God heals, we help. Tuhan menyembuh, kami membantu. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah penyembuh yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah penyembuh dari segala penyakit yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, di dalam buku Mazmur 17 ayat 22, dia mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. A cheerful heart. Di dalam, kalau dalam bahasa Inggris adalah Proverbs 17 verse 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita menghadapi berbagai cobaan yang ada di dunia ini, saudara-saudaraku, ingat ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hati kita harus bergembira. Kenapa? Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita.
Semalam kita telah melihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan berada bersama dengan kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Kalau Tuhan telah mengatakan, I will be there with you, maka bergembiralah hatimu, oleh karena Tuhan menyertai engkau. Jadi, Jesus is victory. Yesus adalah vaksin yang terunggul di dunia ini. Bukan di dunia, tetapi di alam semesta ini. The ultimate vaccine. Kristus menang atas setan. Hidup menang atas kematian. Itulah Yesus. Iman menang atas ketakutan. Kalau kita beriman kepada Yesus, maka kita tidak akan takut apa-apa. Harapan menang atas keputusasaan. Kegembiraan menang atas kesedihan. Inilah masanya untuk bergembira. Karena Yesus adalah vaksin yang terunggul yang kita dapat peroleh sekarang ini. Jadi saudara-saudaraku, Yesus telah bangkit. Kematian telah kehilangan pegangan akan kita. Oleh karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan suatu hari nanti, Yesus akan datang. Dan membawa kita pulang ke surga. Di mana kita akan bersuka cita. Kita akan memuji nama Tuhan. Dan di surga tidak ada lagi orang menangis. Tidak ada lagi orang sakit. Tidak ada lagi COVID-19 ataupun wabak-wabak yang lain. Tidak ada. Oleh karena di surga, Yesus adalah vaksin atas segala jenis penyakit. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan yang kita dapat peroleh sekarang ini. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Yesus adalah vaksin yang terunggul. Semoga Tuhan berkati kita semua dan selamat malam.